Jelang Sumpah WNI Saint Patinama, akui tak sabar. Proses naturalisasi calon penggawa Timnas Indonesia Saint Patinama dipastikan segera rampung. Seperti yang diketahui, permohonan naturalisasi Patinama disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian pada awal Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden naturalisasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Kini Patinama akan mengambil sumpah WNI. Rangkaian pengambilan sumpah Patinama akan dilangsungkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Selasa 24 Januari mendatang. Sebagaimana proses naturalisasi sebelumnya yang dijalani oleh Jordi Amat dan Sandy Walsh, Patinama juga akan dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paspor Indonesia. Setelah itu proses naturalisasi dilanjutkan dengan mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Pemain klub Norwegia Viking FK itu pun berpeluang untuk mencatatkan debut di FIFA Matchday pada Maret mendatang. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia pun segera lengkap. Diharapkan skuad Garuda mampu mengobati kekecewaan fans sepak bola tanah air usai kegagalan di Piala AFF 2022 silam. Tahun ini Timnas Indonesia akan melakoni agenda penting yakni Piala Asia 2023. Di turnamen itu Timnas Indonesia dipastikan sudah bisa diperkuat trio naturalisasi baru. Pelatih asal Korea Selatan tersebut rela melatih 3 level Timnas Indonesia. Sintayong memiliki dedikasi yang besar untuk Indonesia. Itu dimulai dari level U19, U23, hingga senior. Jadi nantinya Sintayong tak perlu khawatir Timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. Keputusan itu diambil Sintayong dengan tujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad Timnas Indonesia di kemudian hari. Usai memotong satu generasi Timnas, Sintayong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior Timnas Indonesia diisi oleh pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Eki Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Meski sempat diragukan karena terlalu muda, ketika pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi oleh pemain muda saja, Sintayong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di Timnas Indonesia. Untuk itu dia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Bahkan nantinya Saint Patinama, salah satu pemain yang mintas di Liga Norwegia, segera menyusul ketiga nama tersebut. Pelatih Timnas U20 Surya Markwoto mengakui sudah mulai mempelajari gaya bermain Timnas U20 Indonesia. Seperti diketahui, kedua tim akan bersaing dengan Uzbekistan dan Irak di penyisian grup A Piala Asia U20 2023 nanti. Berbeda dari skuad Garuda Nusantara, Timnas Surya sudah mulai menggelar pemusatan latihan. Melihat persaingan di grup A, Markwoto menyadari jika perjalanan mereka tidak akan mudah. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara di bawah Sintayong sudah menjalani pemusatan latihan dan beberapa kali pertandingan uji coba di Turki dan Spanyol. Timnas U20 Indonesia kita masih mempelajari mereka sekarang, mereka banyak bermain di laga uji coba, kata Markwoto. Tapi kita akan siap dan akan bertarung untuk hasil yang bagus untuk menuju Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, ujar Markwoto. Jadi target kita minimal bisa menuju babak semifinal, tutup Markwoto. Gelandang Timnas U20 Indonesia, Marcelino Ferdinand, mendapatkan sorotan dari FIFA. Tepatnya melalui unggahan di laman Instagram Piala Dunia. Dalam unggahan ini terlihat aksi-aksi Marcelino Ferdinand pada Piala AFF 2022 lalu saat melawan Kamboja. Unggahan FIFA ini untuk menyambut ajang Piala Dunia U20 2023. Ajang ini nantinya akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Aksi Marcelino Ferdinand diharapkan bisa kembali terulang di Piala Dunia U20 mendatang dan sudah disukai oleh lebih dari 100.000 netizen.
Penampilan Marcelino Ferdinand sudah ditunggu di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Apalagi pemain asal klub Persebaya Surabaya ini merupakan salah satu pemain kunci Sintayong. Calon lawan timnas U20 Indonesia di grup A yaitu timnas U20 Uzbekistan pun sudah panaskan mesinnya jelang Piala Asia U20 2023. Saat timnas U20 Indonesia belum memanaskan mesinnya sebelum turnamen dimulai, lawan-lawannya di grup A sudah melakukannya. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan baru melangsungkan TC pada 1 Februari 2023 mendatang. Belum jelas di mana lokasi TC skuad Garuda Nusantara tersebut bakal digelar. Sementara itu, tim tuan rumah Uzbekistan juga sudah melakukan pemanasan. Timnas U20 Uzbekistan sudah memulai pemusatan latihan sejak 16 Januari 2023. Tak tanggung-tanggung, mereka bakal menggelar 2 uji coba sekaligus melawan timnas U20 Arab Saudi.